Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Saya memiliki istri yang cantik jelita. Emang istri ente aja? Alhamdulillah. Ustaz, saya memiliki istri yang cantik jelita. Dia sedang hamil 4 bulan, anak pertama. Masya Allah. Allah barik fi, semoga Allah berkahi anaknya. Pada puasa nanti dia khawatir tidak kuat. Apakah harus bayar qadha fidyah Ustaz? Ngapain dikasih mukadimah istri saya cantik jelita? Saya pikir ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Saya pikir istri saya cantik jelita, saya tidak kuat melihatnya, saya khawatir terjerumus. Ternyata enggak ada hubungannya. Perhatikan, saya memiliki istri yang cantik jelita. Dia sedang hamil 4 bulan, anak pertama. Pada puasa nanti dia khawatir tidak kuat. Apakah harus bayar qadha atau fidyah? Baik, istri Anda yang cantik jelita tersebut. Apalagi anak pertama, sebaiknya dia tidak usah berpuasa. Ya, kenapa? Mungkin dia mampu tapi dia tidak tahu apakah janinnya kuat atau tidak. Ya. Dan saya pernah mengalami kasus orang bertanya ternyata janinnya bermasalah gara-gara dia puasa, nekat berpuasa. Mungkin dia mampu, perasaan tubuhnya kuat, tapi ternyata apa? Janinnya tidak kuat. Maka tidak menganjurkan. Tapi silakan pergi ke dokter untuk memastikan apa kata dokter. Kalau dokter bilang mengatakan Anda berpuasa, menurut pengalaman saya enggak ada masalah, silakan berpuasa. Tapi dokter mengatakan sebaiknya tidak puasa karena janin butuh asupan gizi, maka tidak usah berpuasa. Terus bagaimana nanti kalau tidak berpuasa? Maka ini panjang lagi ceritanya. Apa yang dilakukan? Qadha atau fidyah? Baik, antum siap mendengar? Siap ya. Jadi uzur dalam puasa ada 2. Ada uzur yang mungkin hilang dan ada uzur yang tidak mungkin hilang. Uzur yang mungkin hilang contohnya safar dan sakit. Allah berkata, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Barang siapa yang sakit atau bersafar, dia berbuka fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia berpuasa di hari-hari yang lain. Allah kasih kesempatan dia untuk berpuasa di hari lain. Kenapa? Karena uzur ini suatu saat akan hilang. Orang tidak selamanya safar, orang tidak selamanya apa? Sakit. Ada uzur yang tidak mungkin hilang. Contohnya tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Orang yang tua yang berat melaksanakan puasa, dia mungkin mampu tapi berat sekali. Maka kata Allah bayar fidyah. Ini uzurnya enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia akan muda lagi. Enggak mungkin. Oleh karenanya uzur tidak bisa hilang, caranya dengan apa? Fidyah. Makanya orang yang sakit, yang sakitnya menahun, tidak mungkin sembuh atau sakitnya selalu butuh untuk minum obat di siang hari dan tidak mungkin dia terlepas dari obat tersebut, maka dia harus batal terus, maka orang ini tidak mungkin qadha. Karena dia ketergantungan dengan obat. Maka karena ini uzur yang tidak bisa hilang, maka dia juga bayar apa? Fidyah. Paham? Jadi dari sini kita klasifikasikan uzur yang mungkin hilang, caranya dengan qadha. Uzur yang tidak mungkin hilang, caranya dengan apa? Fidyah. Timbul khilaf di kalangan para ulama tentang wanita hamil dan menyusui. Secara zahir, hamil dan menyusui ini uzurnya bisa hilang atau tidak? Bisa. Seharusnya diqadha. Kalau uzurnya sudah hilang, harusnya diqadha. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Namun ulama yang lain mengatakan tidak, bahwasanya wanita hamil dan menyusui tidak perlu qadha, cukup dengan bayar fidyah. Bahkan bisa dikiaskan dengan orang tua. Karena orang tua itu berat melaksanakan dan dia boleh berbuka, sama wanita hamil dan menyusui mungkin berpuasa tapi berat bagi dia. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebagian tafsirnya dia berkata bahwasanya ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat melaksanakan puasa itu mencakup orang tua, laki-laki maupun perempuan, mencakup al-hamil wal murdhi, termasuk wanita hamil dan menyusui. Maka bagi mereka ini cukup bayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ini dipilih oleh Syekh bin Baz oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dari sini kita tahu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus qadha, ada yang mengatakan cukup dengan apa? Fidyah. Maka saya kasih solusi jalan keluar. Bagi wanita yang ternyata mampu untuk mengqadha, sebaiknya dia mengqadha. Karena kalau dia mengqadha semua ulama sepakat sah. Tapi kalau ternyata dia sudah tidak mampu, berat bagi dia, maka silakan dia bayar fidyah. Contoh berat bagaimana? Contoh begini. Tahun pertama dia hamil, tidak bisa puasa. Akhirnya setelah itu dia melahirkan. Tahun kedua dia menyusui. Susuan tahun pertama. Tahun ketiga dia menyusui lagi. Tidak bisa puasa. Sudah 3 tahun. Tahun keempat dia hamil lagi. Ya. Tahun kelima dia susuin lagi. Tahun keenam susuin lagi. Tahun ketujuh dia hamil lagi. Tahun ke-8 dia menyusui. Tahun ke-9 dia menyusui. Tahun ke-10 anaknya bandel masih ingin menyusui. Tahun 10 masih menyusui.
tahun ke-11 hamil lagi. Bayangkan 11 tahun ya tidak puasa. Berarti utangnya berapa? 11 kali 30 jadi 330 hari. Mau dia cicil Senin Kemis susah. Ya udah kita bilang dia bayar fidyah aja. Anti bayar fidyah saja karena kondisi seperti ini berat. Maka saya katakan wanita yang hamil menyusui usahakan untuk qadha, tapi kalau dia merasa berat, waduh mas susah banget saya harus puasa terus ya. Ya sudah bayar apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Allah alam bisawab.